Oke, kalau orang kurang iman berarti kan butuh suplemen atau nutrisi keimanan. Nah, tentang kajian-kajian kemungkinan kecil untuk mengalami gangguan mental ada nggak? Jadi gini, kalau ditanya orang yang kualitas imannya lagi turun, apakah dia perlu suplai nutrisi? Iya. Apakah memang kajian lah untuk isinya? Wah, ya. Oke. Bahasa saya gini, kalau saya ibaratkan Islam itu sebagai sebuah kendaraan. Karena Islam itu kan kendaraan yang akan membawa kita ke akhirat. Semua agama di dunia itu kendaraan. Oke. Yang akan membawa pemeluk-pemeluknya untuk berangkat ke akhirat. Iya. Yang jadi persoalan, kalau dalam pemahaman kita orang Islam, parkiran itu kan cuma dua. Kalau bukan surga, neraka. Pasti, dan Iya dua kan? itu aja, nggak ada tengah-tengahnya. Betul kan? Nggak ada ya, oke. Yang parkir ke surga siapa? Orang beriman. Islam kan? Islam. Ya, Nanti di sini diatur yang bertakwa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, yang bertakwa langsung ditaruh di depan pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Nanti kemudian setelah mereka di situ, datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai bagi syafaat, baru Nabi yang membuka pintu surga. Ya. Itu yang kita yakini. Jadi kalau saya bahasakan, Islam itu adalah kendaraan kita menuju surga. Nah, iman itu adalah bahan bakarnya. Kendaraanmu bagus nih. Bagus. Mercy, BMW, Alphard, Lamborghini. Tapi nggak ada bensinnya. Kemana-mana dorong. Iya, rugi dong. Capek nggak? Capek banget. Capek. Itulah yang namanya riya. Beramal dalam konteks Islam, tapi bukan karena iman. Ya. Sorry. Ya. Tahu artis? Pemeran film, aktris. Ya, tahu. Artis. Dia kalau main film bercadar, bisa kan? Bisa. Kira-kira seneng nggak? Lah kan dia nggak punya iman. Dia melakukan tuh cosplay karena peran. Iya. Paham ya? Dia seneng. Siapa tahu dari situ ada yang dapat hidayah. Amin. Kan begitu. Tapi secara umum dia capek. Atau misal nih, ini yang sering kejadian di zaman sekarang nih. Ada seorang laki-laki suka sama perempuan. Tapi perempuan ini solihah. Dia nggak mau pacaran. Nggak mau nggak mau dekat sama yang bukan. Paham ya? Ya. Bagaimana cara laki-laki untuk mendapatkannya? Ya, ikut kajian cosplay. Oke, bisa jadi cosplayer ya. Kirain cuman cosplay dia. Anime aja yang bisa di cosplay ternyata. Dia datang ke kajian. Tujuannya bukan karena Allah. Karena wanita tadi. Ingat hadis yang pertama? Hadis Arba'in adalah tentang niat. Ya. Awi mro'atin yankihuha. Masuk. Iya kan? Masuk. Itu ketika nggak ada iman dalam dirinya. Paham ya? Paham. Nah, tapi ada juga kondisi suka tidak suka kita mengakui, sesoleh-solehnya kita, ada tempat di dunia ini yang kalau kita ke sana, iman kita itu ibaratnya bensin, cepat habis. Ibaratnya baterai cepat habis. Kalau sekarang kendaraannya listrik, cepat habis. Mall misalnya. Mall. Kenapa? Itu kan aurat bertebaran tuh. Ya. Bisa cepat turun nggak iman? Ya. Nah, ya sudah. Masa kamu ke mall nambah imanmu hebat dong? Jarang-jarang. Tinggi sekali marifat antum ya. Kecuali mallnya ke masjid, nah ya kan. Iya, mal. Ada kajian di situ. MAL tuh Masjid Al-Latif mungkin ya, di Bandung sana mungkin lah ya. Mungkin. Paham ya maksudnya ya? Ya, tapi kalau di auditoriumnya itu joget-joget banyak sekali. Ya? Nah, kalau sudah sadar iman kita turun, harus cepat diisi kan? Di mana ngisinya? Di taklim. Iya toh? Di mana ngisinya? Silaturahim. Kalau nggak terlalu seneng dengan yang formal seperti kajian, silaturahim, ngobrol sama pegiat dakwah yang lebih senior, lebih berpengalaman, lebih berilmu, masya Allah. Kita ngobrol sama mereka, banyak sekali yang terdapat. Itu naik tuh iman dikit-dikit. Wih enak ya, sekarang saya kemana-mana pakai motor Matic misalnya gitu. Dulu mereka pakai GL Pro atau pakai Honda yang keduk itu. Nah, itu contohnya ada. Yang kalau lampunya itu ketip. Jangankan jam 1 malam, maghrib aja sudah kalang kabut itu, tidak kelihatan sudah di malam. Betul. Itu ustadz kita ke pedalaman, masya Allah. Sekarang kita ke masjid, rata-rata masjid ber-AC. Pernah nggak Mas Fajar ngerasain nemenin ustadz nih misalnya, datang ceramah di masjid, yang itu di masjid cuma ada satu genset itu satu kampung untuk menerangi satu kampung. Pernah nggak? Selama ini belum pernah. Selama ini belum pernah. Saya alhamdulillah pernah. Oh, sudah pernah. Beberapa tahun. Iya, serius. Jadi datang, itu genset cuma nyala sampai jam 9 malam. Setelah itu mati. Subuh nanti baru nyalain lagi untuk azan. Sholatnya pakai lilin. Berarti setelah azan matikan lagi.
Masya Allah. Itu luar biasa. pernah. Iya. Nah, saya cuma berpikir ini dulu ulama kita tambah dahsyat lagi. Iya. Kayak apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi muadzinnya Nabi subuh, muadzinnya kan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, buta. Iya. Buta jadi muadzin. Ini kan sindiran nih bukan Ya. buat yang melek nih. Buat yang melek. Kok Lu kau nggak kemana mau? aja Ya. gitu. Paham ya? Ya. Nah, apakah itu menguatkan? Iya. Silaturahim menguatkan, kajian menguatkan. Ya. Ya, yang makanya untuk waktu silaturahim yang dikaji, yang dibahas itu bagaimana pengalaman dakwah. Jangan ditanya, Ustaz lagi ngerjain proyek apa? Oh, perumahan. Oke. Ustaz lagi ngerjain proyek apa? Oh, batu bara. Ya enggak nambah iman kita, yang ada iri kita. Iya. Wah, ini orang dapat privilege, dapat proyek banyak karena dia ustadz nih, kan Wah, gitu. ada lagi malah setan ngurangin masuk. Nah, itu. Paham ya? Iya. Ada kan banyak juga hari ini Banyak. kan ustadz yang pengusaha kan banyak. Banyak. Nggak salah. Nggak loh. salah ya, nggak salah. Cuman itu pinter-pinternya kita. Ketika kita silaturahim, kita nanya apa nih? Iya. Gitu. Harusnya nanya rohani malah Iya. nyarinya Roh halus, dunia. ya, roh halus. Roh halus. Itu. Masya Allah. Oh gitu. Ya. Nah, kalau di peradaban Islam dulu ada nggak kajian-kajian yang membahas tentang Oke. gini gitu? Ada salah satu ulama yang sangat terkenal pada masanya namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Oke. Itu beliau dijuluki pakar hati, pakar kolbu. Masya Allah. Jadi ulama kolbu. Bahkan kitab-kitabnya itu menjelaskan tentang jiwa. Ada salah satu kitabnya yang paling fenomenal namanya Ar-Ruh. Oke. Ar-Ruh itu menjelaskan tentang ruh, tentang jiwa, ya. tentang kejiwaan seorang muslim. Jadi kalau ditanya tentang itu, iya pasti ada. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan zikir itu makanan bagi jiwa. Oke. Apa seperti dalam hadis yang lain, apa prasangka buruk suudon itu menghancurkan amalmu seperti api yang menghancurkan kayu bakar. Artinya kan kejiwaan tuh dibina. Ya, bahkan di Makkah itu kan ketika di Makkah kan gak ada jihad ya. Iya. Jihad itu kan di Madinah. Di Madinah. Jihad itu di Madinah. Di Makkah tuh yang dipahamkan tuh taat kepada Allah, sabar dengan ujian. Jadi ditempa dulu sabarnya. Ketika disuruh berhijrah, hijrah tuh enggak bawa apa-apa. Pakaian yang melekat di badan sama pedang. Oke. Berangkat hijrah di Madinah itu kosong, enggak punya apa-apa, nol. Nah. Mereka siap. Kenapa? Karena jiwanya udah ditempa. Ya kalau hari ini kan Oke. susah. Iya. Ayo Di kita dapur kesana belum yuk. ngepul. Nah itu. Ya kan. Karena kita emang hidup di zaman yang serba materialitas Iya, memang. betul. Jadi kalau ditanya apakah ada. Karena para ulama sangat concern dengan perkara itu. Bahkan dalam hampir semua kitab ulama, bab 1 itu biasanya membahas tentang niat. Niat. Jadi artinya meluruskan jiwa kan? Iya, niat dulu nih. Ya kan? Nanti setelah amal apa penjelasan, baru nanti ada lagi bab di belakang namanya tazkiyatun nafas. Atau tazkiyatun nufus, pensucian Dan jiwa. Artinya Islam pun sudah sangat-sangat concern dengan hal semacam itu. Yang jadi persoalan, kita ini harus belajar Islam itu integral, jangan parsial. Menyeluruh. Contohnya, menyeluruh. Kalau cuma belajar misal tazkiyatun nafas, nanti kemudian dapat gurunya salah-salah lagi. Ya. Tahu ilmu tasawuf nggak? Tasawuf, Tahu ya ilmu tasawuf. tahu. Tasawuf Sering dengar, saya ya. sering dengar. Tasawuf itu cabang ilmu ya, Ya. bukan aliran. Oke. Cabang ilmu. Oke. Sama seperti tafsir, cabang ilmu itu, bukan aliran. Iya. Bukan Nggak ada aliran. aliran tafsiriyah, nggak ada. Nggak ada, oke ya. Ya, fikih itu cabang ilmu. Anda kalau Oke. belajar mungkin di IAIN atau STAIN atau Universitas Islam apapun, Oke. tasawuf itu mata kuliah. Mata kuliah. Jadi cabang ilmu dia. Oke. Nah, kemudian kalau dapat yang ustadznya salah-salah, Ya. nanti disuruh zikir ini itu tenang. Kalau sudah tenang dengan zikir nggak perlu sholat. Waduh. Ana udzubillah min dalik ini. Waduh. Ya, itu ada. Oh, ada, tapi memang ada ya? Ingat dulu kita ketemu di tempat kerjanya Mas Firman, Oke. yang begitu ya. Ada ya? Ada. Ada contohnya sudah ketemu Ada, langsung ya? ada. Kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung, teman-temannya Pam dengar sendiri. Dia bilangnya bapaknya itu dapat wahyu ketika bertapa di hutan Kalimantan, ini kan ya? Oh. Ingat kamu ada nggak waktu itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Masnya Bertapa benar. di hutan Kalimantan Ya. dapat wahyu diantarkan sama Nabi Khidir. Wah, coba. Oh, lu Nabi dia. Khidir. Oh, serius. Bener, serius itu. Yang uji kesabarannya Nabi Musa. Betul. Dan dia emang menguji kesabaran saya waktu itu. Nyebelin banget orangnya. Ingat ya? Betapa. Tapi ujungnya yang emosi siapa waktu itu? Dia kan. Ustadz ini lo nggak mau percaya loh. Saya tuh kok dia yang marah. Saya tuh iya aja dia ngomong apa. Iya. Tapi Ustadz nggak percaya sih loh. Kok kamu yang marah, saya bilang. Itu ada. Saya ketemu sendiri gitu orang kayak gitu. Ya. Nah makanya saya luruskan. Tidak semua orang tasawuf begitu. Yang error aja. Ya. ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, cara menyembuhkan luka batin.
Nah, kan? Luka ya kan? Luka batin. CINTA itu. Ya itu CINTA maksudnya. Cara menyembuhkan luka batin. batin. Wah, ini luar biasa ini. Siapa tahu ada tips atau amalannya lah gitu. Kalau ditanya cara menyembuhkan luka batin, nomor 1 ya harus move on. Harus berdamai sama diri sendiri. Harus ikhlas dulu lah. Ikhlas dulu dengan masalah Yakini apa yang terjadi pada diri kita itu Ya. ujian dari Allah. Itu udah ketetapan. Mau kamu apain nggak akan bisa berubah. Iya. Contoh lah, ada seseorang yang dia terlahir, kita lahir tuh bisa milih nggak sih? Orang tua kita siapa, bisa request? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Hasil lo pengen pernah nggak? Begitu lahir tuh aku mau request bapakku pangeran Charles gitu, bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa kan? Kalau terang bulan bisa request. Bisa tadi. Spesial atau enggak? Iya, nggak ada. Nah, Sampai sekarang masih belum nggak ada. ada, ya itu. Dia loh yang ngomong ya? Ya, enggak. Bukan saya, Enggak, dia. ya. Saya nggak banyak komen karena bukan acara kita di sini, acara dia. Itu contoh. Itu contoh. Oke. French fries enak juga Ya, sebenarnya. French fries. Ubi goreng juga enak. Oh iya, enak Ya, benar. ya. Tapi nanti ambil kentut gitu di sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Misalnya contoh ada seorang pemuda, seorang laki-laki. Dia terlahir dari keluarga yang orang tuanya dua-duanya memberikan nafkah dari hasil riba. Oke, ya. Kemudian setelah dewasa, dia memahami konsep tentang Islam. Dia tahu apa yang diberikan oleh orang tuanya itu nggak barokah. Iya. Saya nggak bilang haram ya. Ya, enggak barokah. Nggak barokah. Ya. Pertanyaannya, dia kan punya pilihan. Ya. Dia mau mengutuk takdir yang Allah kasih, Atau dia berusaha untuk membuat cerita baru untuk dirinya dan sendiri. keturunannya. Ya. Iya Bisa, kan? ya. Itu cara menyembuhkan ya. Oh. Itu namanya berdamai sama takdir. Tidak mengutuk Tidak yang usah sebelumnya. mengutuk. Untuk apa? Iya. Sekarang gini, apa Nabi SAW pernah mengutuk status beliau sebagai yatim piatu? Oh iya betul. Nggak Ya ada. Allah, Kok aku yatim? ini ayatnya ada loh, berbakti sama Iya. orang tua. Kau nggak kasih saya kesempatan loh berbakti sama orang. Ada? Iya. Nggak ada. Nggak repot tuh. Nggak repot ya. Iya. Malah tetap jalan memperbaiki. Bilal bin Robah, Iya. pernahkah Bilal bin Robah itu marah-marah sama Allah? Iya. Ya Allah, Kok aku jadi budak? kenapa ya? Aku yang ditimpa batu, Iya. aku yang diseret-seret sepanjang padang Iya. pasir, aku yang adzan 5 waktu, Iya. kecuali subuh tadi Abdullah Iya. bin Maktum. Tapi yang masuk surga duluan setelah Nabi Abu Bakar, bukan Oh, saya. iya. Kok bisa? Iya betul. Jadi emang caranya harus berdamai sama Berdamai diri dulu. sendiri. Nah, adapun metode untuk bisa membantu orang berdamai dengan diri sendiri Ya. macam-macam. Oke. Kadang-kadang ada yang pakai hipnoterapi, dihipnotis. Hipnoterapi. Ada, kadang-kadang ada. Tapi lebih banyak kalau mau sifatnya lebih permanen, ya emang harus belajar. Oh, oke. Sering-sering belajar. Belajar, Ya. belajar. Sering-sering literasi. Belajar, memang harus belajar. Literasinya dibanyakin. Iya, banyakin. Karena maaf ya, kita ini punya mental. Iya. Manusia ini punya mental. Dan ini jelek banget. Kalau udah gembira, Ya. itu enggak tahu-tahu sama sekeliling. Iya, sering. Tapi kalau sudah menderita, merasa yang paling menderita sedunia. Iya, nggak ada yang lebih menderita dari dia. Nah, ini repotnya. Iya. Orang kayak gini susah. Oh. Makanya harus belajar kendalikan jiwa. Ya. Tapi itu masih bisa sembuh kan? Bisa. Masih bisa dengan Bisa. Karena dengan yang orang yang tadi saya ceritakan, itu dia beberapa bersaudara. ya. Nah, dia punya adik. Adiknya itu sampai sekarang masih mengutuk takdir yang dibebankan Allah kepada dia. Oh. Kenapa saya dikasih makan pakai uang riba bla 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 bla. Akhirnya sang adik ini ya begitu. Oh. Gitu. Kakak, Itu luar biasa. yang kakaknya ya alhamdulillah Ya. berdamai dengan itu. Oh. Jadi memang ya caranya cuma berdamai sama jiwa, sama takdir kita. Jadi sebenarnya mental illness atau kesehatan mental itu memang nggak bisa dilepaskan, pasti bisa menjangkiti Bisa. kita. Gitu ya. Cuman gimana caranya kita memanage itu Betul. semua. Kalaupun misal sampai mati pun Ya. tidak sembuh Oke. jiwa itu. Ya. Ya, saya nggak bicara tentang schizofren, saya tidak bicara tentang disosiatif, disorientasi, disorder, tidak. Saya tidak berbicara tentang kepribadian ganda, tidak. Ini kan tentang kecemasan berlebih, ya. banyak pikiran, overthinking dan segala macam. Mental health kan arahnya ke situ. Iya. Iya kan? Kalau sudah kepribadian ganda dan segala macam itu udah gangguan psikologis, itu kelainan jiwa, itu lain cerita udah. Oke. Kalah pemilu, gila. Gantung diri. Loh, kan banyak caleg-caleg Iya, caleg-caleg dulu, yang itu dulu, kan tahun-tahun dulu, kemarin ya. kan gitu kan. Dulu kalau Ya, tahun nanti kita bicara fakta lah, Ya. harus ada datanya. Dan ada. Jangan Ada. ngomongin hoax, Ya, nggak ya, boleh. ada. Kita disuruh watawa sobil hak, bukan Ya. watawa sobil hoax, nggak boleh begitu. Sobil. Oh. Kan gitu ya. Betul, Jadi betul. bisa banget sembuh. Ya. Nah permasalahannya kita mengusahakan diri untuk sembuh apa tidak?
Nggak ada usaha manusia itu memberikan hasil yang pasti dia inginkan, tidak. Yang ada usaha manusia itu membuat dia bisa lebih pantas di mata Allah untuk mendapatkan takdir tertentu. Itu poinnya. Yang penting tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Jangan kesedihan. Ngapain juga sih? Betul. Itu aja sebenarnya. Kamu sedih lama-lama kenyang kan? Oke. Enggak kan, karena nggak ada terang bulan. Nggak ada ubi, nggak ada singkong di sini. Aku juga haus ya kan. Ada air putih kan. Nah, Mas Fajar ini aja dulu, Mas. Ini aja dulu, Mas Fajar. Saya masih ada soalnya. Ya. Oke. Tapi ini menarik. Mental health, kesehatan mental. Tapi kesehatan mental ini bisa sampai yang lagi viral ini sampai ngebully orang nggak? Nah itu yang lagi viral juga. Bener. Apalagi di Balikpapan sekarang. Jadi bully itu kan salah satu tindakan menyakiti fisik atau jiwa orang lain secara konstan terus menerus.